Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sesungguhnya segala puji itu adalah milik Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, bahkan tabi'it tabi'in, sampai kepada seluruh umat, termasuk kita yang berkumpul di Masjid Raya Al-Jabar ini. Semoga salawat dan salam terus Allah curahkan ila yaumil qiyamah, ila yaumiddin, ila yaumis sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di siang hari ini alhamdulillah wa syukurillah saya bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pengurus Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat, juga para pengurus jajaran MUI Kecamatan Gede Bage, bahkan seluruh jamaah, para kiai, para ajengan, para ustadz, bahkan para peziarah dari berbagai pelosok tempat penjuru, bahkan dari seluruh Indonesia. Semoga hadirnya kita di tempat ini betul-betul al-jama'atur rahmatun, sebuah perkumpulan, sebuah jamaah yang mengundang rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang diterima dari sahabat Jabir, ditulis di dalam kitab Al-Muhtarul Ahadis An-Nabawiyah halaman keempat, bahwa suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan malaikat Jibril. Ternyata datangnya malaikat Jibril itu untuk memberikan beberapa pesan. Atani Jibril, kata Nabi Muhammad, bahwa aku suatu saat telah kedatangan malaikat Jibril. Faqala, lalu dia berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang artinya, Muhammad, silakan kamu hidup di dunia ini semaumu. Tetapi ingat, suatu saat kamu akan menjadi mayit, akan mati. Jadi pesan malaikat Jibril yang pertama khususnya kepada baginda Nabi, umumnya kepada kita, bahwa setiap kehidupan akan ada kematian. Silakan orang berdoa kepada Allah minta dipanjangkan umur. Mau 70 tahun, 100 tahun kalau bisa, 200 tahun, 500 tahun kalau bisa. Tetapi sebanyak berapapun umur manusia, sepanjang usia apapun manusia, tetap saja suatu saat akan mengalami mayyitun, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena hidup kita akan diakhiri dengan kematian, maka kita hidup di dunia tidak boleh seenaknya. Kita hidup di dunia tidak boleh semenang-menang. Tetapi kita hidup di dunia harus dipergunakan untuk berbekal diri menghadapi kematian. Apa bekal yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa menyelamatkan orang di akhirat kelak? Amalun solihun, hanyalah amal yang soleh. Ada 3 hal Pak, Ibu, nanti yang akan mengikuti kepada jenazah. 1, ahluhu, 2, wa maluhu, dan 3, wa amaluhu. 1, keluarganya, 2, hartanya, dan 3 adalah amalnya. Yang 2, yarji'u, kembali lagi, artinya tidak ikut ke dalam kuburan.
Coba ngacung siapa tetangga ibu dan bapak sekalian ketika mati mobilnya dibawa? Gak ada kan? Handphonenya ikut dikubur? Gak ada. Rumahnya yang bertingkat, mobilnya mengkilat, kebun dan sawahnya tiap tempat, bahkan istrinya 4 ditinggalkan semua. Tetapi kata Nabi, wa yabqa wahidun, satu yang akan terus mengikuti kepada orang yang sudah meninggal. Apa itu? Amalun, amalnya. Hanya amal yang akan ikut ke dalam kuburan, ke alam akhirat. Dan hanya amalun solihun, amal yang soleh yang akan bisa menyelamatkan orang di akhirat kelak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbekalilah dengan amal soleh. Salat berjamaah, membaca Al-Quran, mempelajari keilmuan agama, mempelajari ilmu tajwid, tata cara membaca Al-Quran yang tartil, yang baik, yang benar, itu sudah termasuk amal soleh. Bahkan ziarah, mengunjungi masjid-masjid sudah termasuk amal soleh, Pak. Yang kedua, pesan Nabi adalah wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Dan silakan kamu Muhammad cintai apa saja, cintai siapa saja yang kamu cintai, tetapi ingatlah bahwa suatu saat orang, sesuatu yang kamu cintai, mufarikuhu, akan berpisah. Suami istri akan berpisah. Ibu, bapak dengan putra akan berpisah. Teman dengan teman akan berpisah. Sahabat akan berpisah. Apapun yang kita cintai suatu saat akan berpisah. Peribahasa Indonesia mengatakan bahwa setiap pertemuan sudah pasti akan ada perpisahan. Tetapi setiap perpisahan belum tentu akan bisa bertemu. Ya enggak? Nanti kita setelah selesai ya masuk hadir di Masjid Al-Jabar ini, kita nanti pasti akan berpisah. Siapa yang akan terus mondok di sini? Gak ada kan? Para pengurus saja pulang ke rumahnya, apalagi para peziarah pasti akan berpisah. Suami istri akan berpisah, akan dipisah mungkin dengan perceraian, ya kan? Bahkan sudah pasti dipisah dengan kematian. Kita cinta burung, akan berpisah? Akan. Ada orang punya burung, Pak, suaranya merdu sekali. Wah, sampai ada orang yang nawar 10 juta pun itu tidak ditawar. Tidak dikasihkan karena saking cintanya. Pas pagi-pagi itu si burungnya mati, Pak. Si burungnya mati. Hanas 10.000 itu dipasihkan 10 juta itu. Burungnya mati sampai depresi saking cintanya. Makanya ketika kita mencintai sesuatu, siapapun apapun, harus sewajarnya saja. Orang tua wajib mencintai anak, wajib. Suami mencintai istri, wajib. Di keluarga jangan ada KDRT, Pak. Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. KDRT tidak boleh, KDRW tidak boleh, KD lurah tidak boleh, KD camat, KD wali kota tidak boleh. Harus dicintai. Anak dicintai, tetapi cintanya harus yang wajar-wajar saja. Khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah saja. Jangan terlalu cinta. Kalau kepada Allah dan Rasulnya harus huban sadida. Kita harus sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kepada istri, kepada anak, kepada sahabat, kepada teman, kepada tetangga, kepada apapun yang kita cintai, yang wajar-wajar saja. Supaya apa? Ketika kita berpisah tidak depresi, tidak stres, tidak gila. Ahbib habibaka haunama. Asa ayakuna bagi toka yaumama.
Cintailah apa yang kamu cintai itu haunama, sewajarnya. Sebab siapa tahu suatu saat apa yang kamu cintai akan dibenci oleh kamu. Ya enggak? Wa abgid bagidoka haunama asa ayakuna habibaka yaumama. Begitupun kalau kamu membenci sesuatu, jangan keterlaluan ulah bebeakan teuing lamun mika ngewat teh. Sebab siapa tahu suatu saat yang kamu benci akan kamu cintai. Ya kan? Yang ketiga, pesan Nabi. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan kamu beramal apapun. Mau yang baik, mau yang jelek. Tapi ingat, setiap amal itu akan ada balasannya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa orang yang mengerjakan amal kebaikan, maka dia akan melihat balasannya baik pula. Dan barang siapa orang yang mengerjakan amal kejelekan sekecil darah pun, maka dia akan melihat, artinya akan menerima balasannya jelek pula. Setiap amal akan ada balasannya. Maka kita ketika beramal harus berhati-hati. Tidak boleh sembarangan, sebab dicatat oleh malaikat. Yang baik disediakan balasannya baik, yang jelek disediakan balasannya jelek pula. Majziyun bih. Salat berjamaah akan dibalas oleh Allah, akan 27 derajat. Berarti kalau kita setiap salat berjamaah 5 kali 27 berapa Pak? 135 derajat sehari semalam. Tiap hari salat berjamaah, tinggal dikalikan saja sudah berapa. Baca Quran, amal soleh. Mengurus masjid, termasuk amal soleh. Nanti akan disediakan oleh Allah balasannya luar biasa. Siapa orang yang membangun masjid, nanti di akhirat akan dibangunkan istana oleh Allah. Siapa orang yang memakmurkan masjid, maka dia termasuk orang iman yang benar-benar imannya. Orang yang beriman kan sudah pasti adresnya akan masuk surga. Jadi beramalah apa yang kita kerjakan, tetapi catat setiap amal yang kita kerjakan itu adalah harus amal soleh. Sebab kalau amal salah nanti kita akan membuat celaka. Kita akan merugi. Mungkin di dunia kita selamat, tapi di akhirat sudah pasti kita akan merugi. Gara-gara apa? Gara-gara amal kita jelek. Hadirin yang berbahagia, wa'lam kata malaikat Jibril, dan ketahuilah Muhammad, anna syarafal mu'mini qiyamuhu bilaili, bahwa sesungguhnya orang mukmin yang mulia itu adalah orang mukmin yang rajin sholat lail pada waktu malam. Yang dimaksud sholat sunat lail apa? Para ulama kebanyakannya menafsirkan adalah sholat tahajud. Padahal sholat lail itu banyak. Bisa hajat, bisa tasbih, bisa taubat, bisa witir. Terutama lagi adalah sholat tahajud. Kita suka bangun malam kalau mau kencing ya. Hanas malaikat yang siap rek nyatet eta. Sugan terek sholat tahajud ari pek teh kencing doang. Ada lagi orang bangun jam 1, dikira malaikat mau sholat tahajud, ternyata mau nonton bola. Kecewa malaikat. Sholat sunat pada waktu malam, maka orang mukmin akan terhormat. Wa minal laili fatahajjat nafilatalak asa ayab asa rabbuka maqamam mahmuda. Yang terakhir, wa izzahu istighna'uhu anin nas, dan ketahuilah orang mukmin yang perkasa itu Pak, bukan yang pandai memerangi orang lain, bukan yang pandai menindas orang lain, bukan orang yang pandai membom negara lain, tetapi umat Islam, orang yang beriman, yang perkasa, yang gagah, yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya, tidak mengandalkan belas kasihan orang
orang lain. Untuk mencukupi biaya hidupnya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya adalah dengan hasil hasta karya sendirinya. Lihat contoh Nabi Muhammad. Dia tidak menggantungkan diri kepada umatnya, kepada masyarakat, tetapi dia bekerja sendiri. Sebagai apa? Sebagai pedagang, bisnismen, sebagai niagawan. Begitupun nabi-nabi yang lainnya. Ada yang petani, penggembala, tukang jahit, tukang segala macam. Itu menunjukkan bahwa hidup di dunia untuk mencukupi kehidupan, alangkah baiknya kita bisa berdikari, artinya bisa menghasilkan dengan hasil karya diri sendiri. Jangan selalu menggantungkan diri kepada orang lain, nanti repot. Kalau orang lain sudah tidak punya, bagaimana? Kalau orang lainnya sudah tidak ada, bagaimana? Tapi kalau bisa menghasilkan sendiri, keadaan bagaimanapun, insya Allah kita bisa mencukupi untuk biaya hidup kita. Akhirnya kita punya tenaga, punya kekuatan, punya power, punya energi, bisa beribadah, bisa bekerja. Kan ibadah perlu bekal ya Pak ya? Ibadah perlu bekal. Carilah dengan hasil karya sendiri. Insya Allah kita akan menjadi mukmin yang perkasa. Semoga apa yang saya sampaikan, satu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi diterima dari sahabat Jabir, mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kita untuk mempersiapkan diri untuk bekal kematian, yaitu amal soleh. Yang kedua, cintailah siapa dan apa yang kita cintai, tetapi sewajarnya. Jangan berlebih-lebihan, karena nanti akan berpisah. Begitupun ketika beramal, silakan kita beramal, tetapi catat, amal yang kita perbuat hanyalah amal yang soleh, yang baik saja, supaya bisa menyelamatkan diri kita. Yang keempat, jadilah mukmin yang terhormat, yang mulia, dengan cara memperbanyak ibadah, diantaranya dengan qiyamul lail. Dan jadilah mukmin yang perkasa, yaitu cukupilah kebutuhan diri sendiri, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya, dengan hasil hasta karya sendiri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.